ada godaan, ada kesibukan dan lain sebagainya. Intinya kepada siapapun yang hadir dan dihadirkan di majelis manapun, mari kita sama-sama belajar membersihkan hati dan pikiran kita masing-masing. Kenapa saya ungkap sebelum zikir? Karena terkadang kita ditakdirkan oleh Allah sudah mempunyai takdir baik dengan hadir ke majelis zikir. Tetapi terkadang setan pun tidak tinggal diam, menyelipkan sebuah rasa dalam hati dan pikiran kita. Terkadang otak dan pikiran kita berprasangka jelek kepada orang yang tidak datang. Betul? Oh, dia mah sudah tidak ada cinta lagi. Oh, dia mah sudah A, B, C, D dan seterusnya. Sebetulnya itu adalah tipu daya syaitan untuk menggelincirkan hati dan keyakinan, supaya padilah zikir yang kita lakukan nol di hadapan Allah dikotori dengan sebuah pikiran dan hati. Ketika kita mempunyai sangka prasangka yang tidak benar terhadap orang lain, maka mari bersama saya makmum terhadap guru dan orang tua kita bersama abayai untuk sama-sama belajar membersihkan hati. Kenapa? Karena kunci dalam hidup dan kehidupan adalah soal rasa. Saya sering sampaikan di mana tempat saya berbicara, manusia itu ada dua unsur. Satu unsur ruhani, yang kedua unsur jasadi, jismani kalau bahasa lain. Maka ada bahasa sehat jasmani dan rohani. Jasad butuh ruh, karena jasad tanpa ruh itu namanya mayit. Ada jasad tidak ada ruh, mayit namanya. Ruh butuh jasad pula. Kenapa? Karena ruh tanpa jasad dedemit. Betul? Jadi dua unsur ini yang dibutuhkan untuk mencapai keridhaan Allah. Dari dua unsur, ketika ruh dan jasad sudah menyatu dalam satu jiwa manusia, lahirlah nafsu, an-nafs namanya. Maka ada ruh, ada jasad, melahirkan nafs. Di mana dasarnya? Baginda Nabi pernah satu ketika berpulang dari perang, beliau mengatakan, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua telah pulang, telah balik, telah selesai, telah usai melaksanakan perang yang kecil untuk menuju perang yang sangat besar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang apa lagi yang akan kita hadapi? Perang Badar sudah menelantarkan berapa ribu anak manusia menjadi yatim karena orang tuanya terbunuh di medan perang. Maka ini dikatakan perang kecil. Lalu perang apakah yang dimaksud jihadul akbar? Jihadun nafsi, merangan hawa nafsu, memerangi hawa nafsu kita. Dari mana dasar dan keluarnya nafsi? Dari ruh dan jasad yang menyatu, maka lahirlah nafsi. Dari nafsi membuahkan 4 sifat manusia yang akan menjadikan manusia itu sebagai apa dan siapa. Satu, ketika jasad dan ruh menyatu lahir nafsi, maka nafsi mempunyai 4 sifat. Satu, an-nafsu al-ammaratu bisu. Ada an-nafsu al-lawwama, nafsu syawiyah, dan nafsu mutmainnah. Maka hanya 2 yang ingin saya sampaikan biar nggak terlalu malam. Ketika manusia sudah kumpul ruh dan jasad, pasti ada keinginan. Betul? Karena manusia hirup itu pasti ada keinginan. Yang miskin pingin menjadi kaya, yang punya utang pingin lunas utang, yang nggak punya motor pingin punya motor.